Saklar pertama normally open kita tekan, maka udara akan masuk ke dalam kedua aktuator. Aktuator A dan aktuator B akan bergerak secara bergantian dalam arah yang sama. Untuk mematikan sistem ini atau menonaktifkan, kita harus menekan saklar normally close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibrahim Muhammad Amin pada serial video pendidikan. Pada video kita kali ini kita akan mempelajari tentang elektronometik. Elektronometik yang akan kita bahas /pada hari ini adalah terdiri dari dua buah aktuator double acting cylinder, kemudian dua buah valve 5/2 dengan penggerak solenoid, satu unit layanan udara, kemudian dua buah limit switch, dua buah sensor proximity, satu buah catu daya 24 volt, dua buah saklar masing-masing normally close dan normally open, satu buah relay, dan satu unit kompresor yang sudah dilengkapi dengan tabung penampung udara. Oke, sebagaimana biasanya sebelum kita melaksanakan praktikum, tentunya kita harus menggunakan peralatan K3 sebagai standar keamanan. Baik, penerapan dari sistem kerja elektronometik yang akan kita pelajari pada hari ini, penerapannya adalah di mesin-mesin industri yang biasanya digunakan untuk penyortiran barang-barang, apakah itu terbuat daripada logam, plastik, kayu, ataupun bahan lainnya. Sebelum kita memulai praktik, terlebih dahulu kita harus dapat memastikan bahwa semua komponen-komponen yang ada pada papan trainer ini dapat berfungsi dengan baik. Oke, kita mulai pada pemasangan atau penyetingan komponen-komponen yang ada pada papan trainer ini. Mula-mula yang akan kita setting adalah selang-selang udara pada pneumatiknya. Sebelum kita memasang selang-selang udara pada pneumatik, kita perhatikan dulu simbol-simbol yang ada pada komponen ini, di mana di sini adalah valve pertama, valve kedua. Untuk solenoidnya yang di sebelah kiri itu adalah Y1, kemudian di sebelah kanan Y2. Untuk valve kedua, solenoid yang ada di sebelah kiri ini Y3 dan yang di sebelah kanan Y4. Kemudian ini adalah S1 atau limit switch pertama, S2 limit switch kedua, sensor proximity 1 atau PX1 dan sensor proximity 2 atau PX2. Ini adalah aktuator A dan ini adalah aktuator B. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang rangkaian elektronometik yang terdiri dari dua buah double acting cylinder dengan menggunakan simulasi fluid sim. Dan sekarang kita akan memasang sesuai dengan simulasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi dari unit layanan udara ini kita pasang selang di bagian fitting ini pada percabangan-percabangan udara. Selanjutnya dari percabangan ini nantinya kita akan mensuplai udara ke valve pertama dan valve yang kedua. Pastikan bahwa pemasangan selang ini benar-benar terpasang baik atau sempurna sehingga tidak menyebabkan kecelakaan nanti pada saat sistem ini berjalan. Selanjutnya kita akan memasang selang yang menghubungkan antara solenoid 1 ke aktuator A. Kemudian lubang udara yang ada pada
valve untuk Y2 ini kita hubungkan ke aktuator A di sebelah kanan, di sebelah kiri. Kemudian untuk valve yang kedua Y3 kita hubungkan dengan aktuator B pada lubang yang ada di sebelah kanan. Sedangkan untuk Y4 kita hubungkan ke aktuator D yang ada pada lubang sebelah kiri. Oke, jadi pemasangan atau instalasi selang-selang udaranya telah selesai. Adapun untuk yang input ini kita hubungkan dengan mesin kompresor. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengambilan atau rangkaian kelistrikan dari sistem pneumatik ini. Namun pertama-tama perlu kita pastikan bahwa sebelum kita melakukan perangkaian, belum ada arus listrik yang masuk ke dalam sistem elektroneumatik. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menghubungkan pin-pin yang bernilai 24 volt positif pada setiap bagian-bagian daripada trainer ini. Jadi dari catu daya kita hubungkan ke saklar untuk yang 24 voltnya atau tegangan listrik positifnya. Demikian juga kita perlu menghubungkan yang tegangan 0 volt pada setiap bagian ini untuk memudahkan nanti kita di dalam melakukan atau membuat rangkaian kelistrikannya nanti. Oke. Sesuai dengan skema yang sudah kita buat pada aplikasi FluidSim, jadi pada perangkaian ini kita perlu mengikuti skema yang sudah kita buat. Jadi kita mulai dari baris 1, dari tegangan 24 volt, di sini kita gunakan tegangan 24 volt, kita menghubungkan ke bagian input saklar normally open. Jadi di sini saklar kedua kita gunakan sebagai saklar normally open, kita hubungkan di bagian input normally opennya. Kemudian dari saklar normally open masih pada baris 1, kita hubungkan ke saklar selanjutnya untuk normally close. Ya, jadi di sini kita hubungkan ke normally close. Selanjutnya dari saklar normally close di bagian outputnya itu dihubungkan ke coil relay. Jadi di sini ada beberapa relay 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan kita menggunakan salah satu relay saja. Misalnya relay ini kita hubungkan ke coilnya ya di bagian inputnya. Kemudian di bagian output daripada coil relay ini kita hubungkan ke tegangan 0 volt. Jadi di sini kita menggunakan kabel berwarna biru untuk membedakan antara tegangan 0 dan tegangan 24. Di sepanjang pin-pin yang berwarna biru ini semua bernilai 0 volt. Sedangkan untuk yang pin-pin yang berwarna merah di atas adalah pin-pin yang bernilai 24 volt. Kemudian kita masuk ke baris yang kedua. Pada baris yang kedua, dari tegangan 24 volt itu kita hubungkan ke normally open di bagian output daripada relay yang kita gunakan tadi. Jadi kalau relay ini yang kita gunakan
Di sini kita mengambil saklar normally opennya. Di bagian inputnya kita hubungkan dengan 24 volt. Selanjutnya di bagian outputnya, jadi di bawah ini kita hubungkan ke kabel yang menghubungkan antara saklar normally open dengan normally close. Jadi ini normally open, yang ini normally close. Di antara kedua saklar ini, maka posisinya adalah di sini. Nah, sebelum kita lanjut pada rangkaian baris ketiga, ada baiknya terlebih dahulu kita mengecek apakah relay yang kita gunakan ini benar-benar dapat bekerja atau tidak, dengan cara memasukkan sumber listrik atau sumber tegangan ke dalam sistem. Oke, jadi di sini kita masukkan sumber tegangan, kemudian tombol powernya kita hidupkan, kita on-kan. Jadi di sini ada lampu indikator menandakan arus listrik sudah masuk. Kita akan melihat apakah relay yang kita gunakan tadi bekerja atau tidak dengan cara menekan tombol pertama atau tombol normally open. Ya, di sini relay akan menyala. Artinya saklar yang ada pada relay ini yang normally open tadi bisa berfungsi. Sekarang kita mematikan saklar kedua, apakah dia mati relaynya? Oke, berarti dalam hal ini rangkaian pada baris pertama dan baris kedua itu sudah benar. Selanjutnya powernya kita off-kan, kemudian sumber listrik kita keluarkan atau kita cabut. Ya, untuk memastikan bahwa di dalam melakukan perangkaian kita berada dalam posisi aman. Selanjutnya kita masuk pada baris ketiga. Dari tegangan 24 volt jadi dari tegangan 24 volt ini kita memasukkan atau menghubungkan ke relay normally open yang ada pada satu coil dengan relay yang kita gunakan tadi. Jadi ketika relay ini yang kita gunakan, kita menggunakan relay ini terus. Kita tidak boleh menggunakan relay-relay yang lain. Jadi dari tegangan 24 volt kita hubungkan lagi ke saklar normally opennya. Kemudian dari output saklar normally open itu kita hubungkan ke sensor proximity yang pertama pada tegangan 24 voltnya, ya di sini. Ini jadi dari output relay normally open kita hubungkan ke sensor proximity pertama untuk tegangan 24 voltnya. Kemudian dari sensor PX1 atau proximity 1, pin untuk tegangan 0 kita hubungkan dengan tegangan 0 yang ada pada catu daya. Selanjutnya dari sensor P1 kita hubungkan ke, jadi sensor Y1 yang digunakan adalah pin Q1 sesuai dengan simbol yang ada pada sensornya, maka yang berfungsi adalah Q1 itu kita hubungkan dengan Y1 ya, kita hubungkan dengan Y1 pada bagian positifnya, sedangkan pada bagian negatif daripada Y1 ini kita hubungkan ke tegangan 0 satu daya. Oke. Jadi baris ketiga sudah selesai dan baris keempat sudah selesai. Sekarang kita beralih pada baris kelima. Dari tegangan 24 volt itu kita hubungkan ke limit switch yang kedua ya. Limit switch yang kedua ini terdapat 3 pin,
satu pin input yang nomor 1, sedangkan untuk yang nomor 4 itu adalah normally open, sedangkan nomor 2 adalah normally close. Yang kita gunakan di sini adalah limit switch normally open. Sehingga dari 24 volt kita masukkan dulu ke pin nomor 1. Ya, ke pin inputnya. Kemudian dari limit switch 2 di bagian outputnya yang normally open atau pin nomor 4 kita hubungkan ke solenoid Y3 pada bagian positif. Sedangkan pada bagian negatif dari solenoid Y3 ini kita hubungkan ke tegangan 0 yang ada pada satu daya. Oke. Kita beralih pada baris ke-6, yaitu dari tegangan 24 volt satu daya itu dihubungkan dengan tegangan positif yang ada pada proximity 2 atau tegangan 24 volt. Sedangkan tegangan 0 volt daripada proximity 2 ini kita hubungkan ke 0 volt satu daya. Selanjutnya kita beralih pada baris ke-7 dari pin Q1 yang ada pada sensor proximity 2 atau PX2 dihubungkan ke bagian positif solenoid 2 atau Y2. Sedangkan bagian negatifnya dihubungkan dengan tegangan negatif atau tegangan 0 volt yang ada pada satu daya. Oke. Sekarang kita beralih pada baris ke-8. Pada baris ke-8 dari tegangan 24 volt satu daya itu dihubungkan dengan limit switch 1 pada bagian inputnya. Setelah itu dari output limit switch yang pertama ini pada bagian normally open atau pin 4 itu dihubungkan dengan tegangan positif pada Y4. Selanjutnya tegangan negatifnya kita hubungkan ke tegangan 0 yang ada pada satu daya. Oke, demikianlah pengambilan sistem kelistrikan daripada elektroneumatik ini. Langkah selanjutnya adalah kita akan menguji coba sistem tersebut apakah dapat berfungsi dengan baik atau terjadi kesalahan di dalam perangkaian. Nah, maka mula-mula kita akan mengumpulkan udara melalui kompresor. Maka kompresor kita on-kan. Jadi kompresor kita on-kan, keran ditutup. Di sini kita mengisi udara dengan nilai tekanan minimal 4 bar. Ya, sudah cukup. Oke, setelah udara terkumpul di dalam tabung kompresor, kita akan menguji coba rangkaian tersebut. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan dulu prinsip kerja daripada elektroneumatik menggunakan dua buah aktuator ini. Jadi pada posisi awal, kedua kepala silinder berada pada posisi mundur. Nah, setelah udara dimasukkan melalui selang ini dan terhubung ke kedua valve,
maka selanjutnya kita menghidupkan atau mengonkan tombol power. Nah, maka sensor proximity 1 akan menerima sinyal benda yang ada di depannya yang akan mengaktifkan solenoid Y1. Solenoid Y1 ini akan bergerak, akan menghasilkan aliran udara melalui selang ini masuk ke lubang udara bagian belakang aktuator 1, sehingga kepala silinder ini akan bergerak maju dan limit switch kedua akan tertekan. Jika limit switch 2 tertekan, maka akan mengaktifkan solenoid Y3. Dengan demikian, udara akan keluar dari valve kedua, mengalir melalui selang, masuk ke lubang bagian belakang aktuator kedua yang mendorong kepala silinder bergerak maju. Nah, pada posisi ini sensor proximity 2 atau PX2 akan membaca sinyal dan mengaktifkan solenoid Y2. Dengan aktifnya solenoid Y2, maka akan mengalirkan udara dari valve pertama melalui selang ini ke lubang aktuator yang ada di sebelah kiri ini, sehingga akan mendorong kepala silinder bergerak mundur. Maka limit switch 1 akan tertekan. Ketika limit switch 1 ini tertekan atau aktif, akan mengaktifkan solenoid Y4, sehingga dari valve kedua ini akan mengalir udara masuk ke aktuator kedua dan menggerakkan kepala silinder untuk mundur. Jika tegangan listrik tetap dialirkan pada sistem ini, begitu pula udara, maka kedua aktuator ini akan bergerak secara bergantian dengan pola sebagai berikut. A, B, B. Gerakan A, gerakan A, gerakan B, gerakan B. Ini secara terus-menerus hingga arus listrik dimatikan atau udara dihentikan. Oke, kita coba. Kita hidupkan tombol on. Indikator lampu menyala bahwa arus listrik masuk. Kemudian kita buka keran udara. Oke. Pada saat kita membuka keran udara, kepala silinder masih berada pada posisi A atau posisi mundur. Saklar pertama normally open kita tekan, maka udara akan masuk ke dalam kedua aktuator. Aktuator A dan aktuator B akan bergerak secara bergantian dalam arah yang sama. Untuk mematikan sistem ini atau menonaktifkan, kita harus menekan saklar normally close. Ya. Jadi kedua silinder akan berada pada posisi sebagaimana posisi awal. Kemudian ketika kita tekan lagi normally open, maka sistem akan bekerja seperti semula. Untuk mematikannya atau menonaktifkan, kita tekan saklar kedua atau saklar normally close. Demikianlah prinsip kerja dari elektronumetik tersebut. Demikianlah pembahasan kita tentang elektronumetik pada kali ini. Kita akan bertemu pada serial video pendidikan yang lainnya untuk materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.